Pemirsa, di segmen Cerita Pagi kali ini kita hadirkan kisah seorang guru yang bisa memberikan kesejahteraan bagi orang lain dengan bekerja sampingan sebagai badut penghibur. Sebagai badut penghibur ya. Di sisi lain ada juga seorang guru yang harus berjuang untuk mengajar dengan menjadi pemulung. Untungnya guru ini mendapat bantuan ya hingga akhirnya bisa membuka warung kelontong. Ya, kami hadirkan pemirsa Cerita Pagi, jejak berliku guru ikhlas mengabdi belum sejahtera. Pemirsa, ada kisah seorang guru yang luar biasa yang juga tidak malu kerja sambilan sebagai badut penghibur dan sudah 7 tahun lamanya. Bagaimana kisahnya? Yuk ikuti kami. Bekerja sampingan sebagai badut tak membuat Sony Suprayoga malu. Peluang ini didapat Sony sebelum dirinya menjadi seorang guru. Sony saat itu menyandang status lulusan SMA dan dirinya ikut bekerja bersama saudaranya di Jakarta sebagai badut di kawasan Ancol. Halo Pak Sony, Assalamualaikum, kabar sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Kini setelah dirinya menjadi seorang guru bahasa Indonesia di SMA 16 Kota Semarang, pekerjaan sampingan sebagai badut itu ia lakukan untuk menambah perekonomian. Pembagian waktu itu dari Badut Sony atau kepanjangan atau singkatannya itu Bos Badut Sony gitu ya. B itu Badut, OO dan S itu Sony. Itu dari beberapa anggota atau kru. Saya punya kurang lebih 15 anak, Kak. Jadi dalam satu hari itu bisa, semuanya hari Minggu, itu kita bisa ngambil kurang lebih ya 10-15 lokasi itu bisa. Itu dari anak-anak, dulu juga ada yang siswa saya, ada yang siswa dari istri saya, yang nyun sewu dari kalangannya istilahnya agak kurang mampu. Dia pengen mandiri, pengen nyari uang saku untuk memenuhi kebutuhannya, itu dia ikut badut gitu. Sebagai seorang guru, Sony tidak pernah meninggalkan tanggung jawabnya. Ia menerima orderan sebagai badut penghibur selepas ia mengajar dan pada hari libur saja. Awal merintis di Semarang, Sony dibantu sang istri yang juga seorang guru. Secara bertahap, ia mengumpulkan aksesoris badut, badut karakter, alat makeup, hingga alat sulap sebagai modal untuk menghibur anak-anak di acara ulang tahun maupun acara lainnya. Gajian itu saya gunakan untuk nabung kostum-kostum ini. Ini dulu juga nggak sebanyak ini. Paling 1 bulan bisa menabung dari hasil badut dan hasil kerja itu paling bisa beli 2. Itu lewat saudara yang ada di Jakarta itu, yang sudah tahu tempat membeli dan bikin. Ini salah satu yang disuka anak-anak, merubah tisu jadi snack. Ini kakak coba pegang tisu. Pegang tisu. Iya, ini kita mau pakai yang kotak ajaib. Ini nanti akan merubah tisu jadi snack untuk adik-adik. Ya. Ini kosong ya. Oke, dimasukkan Kak? Oke, Basuhnya. saya masukkan pemirsa. Oke, nanti akan kita rubah. Simsalabim, abrakadabra. Itu biasanya adik-adik pada menirukan, terus kita akan coba Kakak, coba jadi adik-adik ya. Ikuti Badut, coba bilang simsalabim. Simsalabim. Prok, prok, prok. Prok, prok, prok. Tisu. Tisu. Jadi. Snack. Snack. Oke. Oke, Ayo. kita akan melihat keajaiban tisu berubah jadi. Nanti kalau berubah, bilang hore ya adik-adik ya. Oke. Oke, kita hitung bareng-bareng 1, 2, 3. Hore. Pekerjaannya sebagai seorang badut juga mendapat apresiasi dari siswa, sesama guru hingga kepala sekolah. Bagi mereka, Sony adalah sosok guru yang humoris dan menginspirasi. Saya yakin tidak semua orang memiliki kemampuan untuk berwirausaha. Itu merupakan salah satu bukti bahwa Pak Sony ini memiliki kemampuan sebagai orang yang bekerja keras. Nah ini, beliau itu menjadi inspirasi karena satu,
beliau tidak malu untuk terus berjuang, mendalami hal-hal yang mungkin orang lain tidak serta-merta bisa mengerjakan. Dengan profesinya sebagai badut, Sony justru dapat membuka lapangan pekerjaan dengan memiliki 15 karyawan. Sony sulap, kalau saya yang karakter. Sehari bisa berapa kali? Dia event ada 2-3 kali. Harapannya ya terus berkembang dan terus berkaya, bisa membantu ekonomi orang lain. Seorang guru honorer di Sukabumi, Jawa Barat sempat viral dan menarik perhatian publik lantaran nyambi menjadi pemulung. Inilah Alfi Noviardi, guru honorer asal Kampung Bantar Muncang, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, kembali menjadi sorotan setelah kisahnya menyambi sebagai pemulung viral di media sosial. Pekerjaan menyambi menjadi pemulung ia lakukan untuk melunasi cicilan yang harus dibayarkan. Alfi mengaku kala itu dengan gaji sebesar 2,8 juta dari Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga selama 1 bulan. Ya paling seminggu sekali 50.000 Pak. 50.000. Iya. Itu untuk apa Pak sebetulnya? Ya untuk nambah ongkos. Karena dari sekolah saya nggak yang serti itu nggak dibayar oleh sekolah itu. Honornya? Ya, nggak dikasih honor, nggak dikasih transport. Jadi saya dari Kemenag aja, dari sel. Iya, yang dulu itu yang Oh, yang sekarang? Kalau yang sekarang? Sekarang juga nggak dikasih honor, cuman transport katanya, kata kepala T yang sekarang. Ada dikasih ya, apa-apa lah transport. kata saya. Yang penting saya dari tunjangan dari pemerintah adalah dari Kemenag gitu. Ya. Berapa Pak transport yang diberikan dari pihak sekolah? Diberitahu saya. Belum ya? Belum tahu. Ya. Tapi kalau dari Kemenag tetap ada Pak? Ada. Namun kini kehidupan ekonominya mulai membaik usai aksi memungut botol bekas viral di media sosial. Ia mendapat bantuan warung beserta isinya yang hasil keuntungan berjualan bisa dimanfaatkan untuk ongkosnya naik kendaraan umum. Nggak mencukupi lah untuk ongkos itu, makanya saya melakukan inisiatif memulung ini pekerjaan yang mulia menurut saya itu. Ya alhamdulillah setelah mulung itu ada bantuan dari yayasan yang melihat saya mulung itu. Tidak ada rasa malu bagi Alfi ketika bekerja sebagai pemulung. Bahkan kedua anaknya juga mendukung pekerjaan sampingan yang kini sudah ia tinggalkan. Ada perasaan malu atau gimana? Karena anak-anak juga bangga punya ayah seperti itu. Yeah. Guru-guru juga mendukung saya, guru-guru juga. Cuma ada yang kontrak, ada yang pro saya. Gitu. Sudah berapa lama Bapak tidak nyambi jadi pemulung lagi? Ya hampir dari Maret aja. Dari bulan Maret 2023. Ya hampir setahun kurang. Kisah kedua guru tadi menjadi catatan bagi pemerintah ke depannya untuk memperhatikan kesejahteraan para guru. Jadi kami kira itu adalah solusi nyata yang bisa dilakukan pemerintah saat ini gitu ya. Daripada kita menunggu sekarang seperti yang kita saksikan sekarang banyak guru yang nyambi jadi profesi lain karena untuk menjadi guru itu mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Misal ada gaji guru yang 250.000, 400.000, itu juga kan setara harga roti di Los Angeles gitu. Jadi kami kira kalau negara masih belum bisa memperlakukan gurunya secara layak, bagaimana mungkin kita bisa mencapai pendidikan Indonesia yang lebih berkualitas. Faktanya masih banyak guru honorer yang diupah tidak layak hingga Mei 2024. Hasil survei yang dilakukan Institute for Demographic and Poverty Studies atau IDES, sebanyak 74,3% responden guru honorer atau kontrak memiliki penghasilan di bawah 2 juta per bulan. Dari kelompok tersebut, 20,5% diantaranya masih digaji di bawah 500.000 per bulannya. Keberpihakan kepada guru harus dibuktikan bukan hanya lewat kata-kata, namun juga dari kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.